Oke Lur, kembali lagi bersama gua Bro Jem dan rekan Gua Alfi. Nah, ini saya membawa teman juga, namanya Bro Ipung. Bang Ipung. Jadi untuk tema kali ini kita ngobrol santai Lur. Untuk konten kita kali ini kita akan membahas mengenai apa sih manfaatnya kopi, bagaimana cara menyajikan kopi yang baik dan benar itu seperti apa. Bila mana nanti kita akan coba juga bagaimana rasa kopi itu seperti apa. Karena kan setiap orang itu pasti beda-beda gitu kan. Rasa kopi yang baik, yang enak itu seperti apa. Nah mungkin nanti kita akan ngobrol santai tapi sambil kita racik kopi yang baik dan benar itu seperti apa. Begitu bos? Iya, kopinya. Nah untuk kopinya Jujur kenalkan dulu. ini itu yang membawa semua ini Tasik. itu memang Bro Ipung. Jadi memang dia membawa alat semuanya lengkap dan kita hanya terima jadi saja sebetulnya. Saya juga sebagai bukan pecinta kopi ya, sebagai orang awam yang baru kenal kopi. Jadi saya mau mencoba apa itu kopi itu yang nikmat itu yang bagaimana gitu. Karena kan memang banyak juga dari kita itu kalau misalkan ngopi itu mindset kita itu enak, relax, santai. Nah, apakah memang itu pengaruhnya ada gitu kan? Terus kita mungkin akan lebih ke bagaimana kita menciptakan rasa kopi yang baik. Nah, itu seperti apa? Oke, Lur. Monggo, Bro. Kita mulai saja, Bro. Iya, silakan mulai saja, Bro. Sekarang kita kopinya kopi apa ini? Kopi Tasik ya, dari Cigalontang Ya. Wine. Oh iya. Iya, kopi Cigalontang Cigalontang punya kopi juga ya. Nah, Iya. Kita mulai saja ya. Oh sebentar, Bro Ipung, saya mau kenal dulu sama alat-alatnya. Coba jelaskan. iya. Alatnya. Jadi satu-satu deh Yang dia mana mulai. coba, yang Ini terus kemudian yang paling kita sering temuin itu kalau di Iya, kafe-kafe kayak gitu seperti ini. itu buat apa fungsinya? Fungsinya apa itu buat apa? kopi gitu. Kok ada gelas di atas gelas? Iya. Nah itu mungkin jadi suatu pertanyaan. Iya. Fungsinya itu apa gitu? Nah mungkin bisa jelaskan Bro Pung ini satu-satu. Yang ini cangkir ya, nggak beda jauh dari cangkir lainnya. Cuma didesainnya seperti kayak gini guys. Yang namanya Vietnam Drip. Oh jadi untuk cangkir ini khusus untuk Iya, Vietnam Drip ya? Oh Vietnam jadi Drip. memang ada cangkir khususnya juga cuy. Iya. Oh gitu. Jadi kayak ada saringannya ya? Kalau Vietnam Drip itu identiknya pakai susu blend. Kental manis. Iya. Oh iya betul. Nih. Bukannya semua kopi nggak dikesiniin dulu? Gimana? Pembuatan kopi kan semua kesiniin dulu. Iya. Jadi khusus untuk Vietnam Drip itu kalau misalkan kita menggunakan susu cair gimana? Secara kombinasi itu nggak jadi? Bisa cuma pasti dicampur sama ini juga yang manis. Oh yang manis. Iya. Seperti wajah saya. Oh begitu. Oke, silakan. Bang, ini yang kedua ini apa? Kok ada cangkir juga di atas tower? Yang mana? Ini tower. cangkir. Ini tower apa toples apa? Kalau saya kan memang kurang paham. Kalau bahasa kerennya sih disebutnya gelas karape ini. Oh, gelas Iya. karape. Kalau yang atasnya juga Ini pepper biasa. Oh, jadi nanti Seperti, prosesnya itu untuk saringan ya? Ya untuk saringan ya. Oke. Untuk misalkan nanti untuk kopi sendiri supaya bisa mencari itu kopi itu harus berapa derajat kita memanaskan air panasnya? Tergantung kopinya sih, juga tergantung kopinya ya. Dari biasanya kalau dari wine tuh suhu dari air itu 85 sampai 90. Oh, 85 derajat sampai 90 derajat. Iya. Terus macam-macam kopi itu kan kayak ada robusta sama arabica. Nah, untuk Arabica, yang ya. robusta itu seperti apa sih? Kalau arabica itu dari aroma mungkin ya. Aromanya banyak. Aromanya dari rasa itu. Oh. Dari rasa. Iya. Jadi kita sekarang pakai yang Arabica ya. Yang Arabica. Ya. Kalau Oh, iya. arabica. Yang Arabica itu di dalam kopinya itu banyak rasa yang tersimpan gitu. Rasa yang tersimpan seperti Iya. kita memendam cinta. Oke, bisa. Ya, boleh kita mulai. Ya, silakan. Ya, silakan. Mas. Ya. Ya. Untuk
untuk bikin kopi yang wine ya kita sajikan 15 gram aja ya. 15 gram. Ya. Biasanya kalau 15 gram itu untuk berapa gelas? Karena kan untuk kopi itu kita gelasnya bukan gelas yang biasa seperti ini, tapi memang seperti ini, kemudian seperti ini. Karena memang cara menikmatinya pun beda. Nanti kita lihat bagaimana Untuk airnya 15 gram 220 lah. Perbandingan 1:15. Oh, 1/15 perbandingannya. Kita mulai aja ya. Ya, mulai. Itu HP untuk apa? Timer. Oh, Karena airnya nggak ada timernya, jadi dari HP aja lah. Iya. oh iya. Perlu berapa menit? 2 menit kalau Jadi perlu 2 menit untuk Memanaskan. memanaskan atau misalkan menyaring dari air Iya. ini sampai ke bawah itu. Oke. Sabar, jadi bagaimana? Oke, kita mulai ya. menikmati kopi. Silakan. ini di suhu 87 ya. Oh, jadi kita di set Airnya. suhu 87 Iya, derajat. 87 derajat. Oke. Kita mulai ya. Yang namanya yang pertama ini blooming namanya. Oh, namanya blooming. Ya. Dari penyaringan kopi, serbuk kopi yang dialirin sama air. Kita tunggu dulu ini supaya mengeluarkan ekstrak kopi dulu. Oh, jadi Didiamin nggak dulu. sekaligus langsung penuh, enggak ya. Supaya ekstrak kopinya keluar, aromanya keluar. 30 detik supaya sedap kopinya lah. Oh, jadi proses blooming ini gitu kan Mengeluarkan ekstrak kopi ya. mengeluarkan ataupun menyerap ekstrak kopi dari kopi yang ada di sini, kemudian untuk disaringkan. Dan kalian harus tahu ini tisunya pun bukan tisu merek Paseo ataupun apa tapi memang ada tisu khusus gitu kan yang didesain khusus untuk kopi. Dan Oke, kita tunggu 2 Iya. menit. Oke. Jangan kurang dari 2 menit. Jangan Jangan lebih dari Sorry. 2 menit. Nah, itu pengaruhnya apa kalau kelebihan kita? Kalau kelebihan mungkin rasanya ya nggak keluar semua. Oh, Udah nih nyampe 2 menit ya. udah. Oh iya. Setelahnya itu ini langsung dibuang saja. Dibuang. Kalau mau dicakar nggak apa-apa. Silakan nggak. Jadi memang khasiatnya itu kalau misalkan kita sudah menyerap atau mengekstrak dari kopi tersebut, itu jadinya seperti ini. Dan ini ampasnya ini udah nggak bisa dijadikan kopi lagi mungkin ya. Karena memang ekstrak sama khasiatnya itu udah keserap sama aliran yang pertama, campuran yang pertama. Enggak, sudah tiasa dicobai. Nah, untuk karena kan banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara kita mencicipi kopi yang baik dan benar itu seperti apa. Karena termasuk saya kalau ngopi itu kayak haus aja udah gitu kan, Sama main aja lah. gitu kan. Kita lah gue langsung. Sebenarnya saya kan jarang banget ngopi gitu. Jarang banget. Saya baru gabung sekarang buat ngopi. Itu apa sih kopi gitu. Kalau misalkan Bro Alvin biasanya kalau ngopi enaknya yang kayak karamel, pahit atau seperti Kayak saya sih seringnya kayak karamel gitu, masih saya suka pemanis gitu. pemanis gitu. Gitu. Kalau misalkan saya memang saya suka pahit. Kalaupun misalkan saya ke kafe gitu kan, biasanya yang paling dominan saya pesan itu americano. Oh. Karena americano itu memang dia tapi no sugar ya, tanpa gula gitu kan. Karena memang kalau buat saya ngopi itu ya bukan yang manis tapi yang pahit. Nah, setiap persepsi setiap orang kan beda-beda seperti itu. Bro, saya coba dulu ya. Iya. Coba dulu. Memang harus masuk ke gitu ya? rongga semuanya gitu, harus biar terasa. Harus dibasahi semua gitu. Si geraham itu sama Geraham. iya. Jadi biar indera perasa yang ada di dalam. Boleh dicoba, boleh? Saya boleh nyobain dong. Siap. Wah, kita kayak ngopi gratis aja. Oke, bro semua, kita coba ya. Coba.
Coba nilai. Basuhan ini KB kan. Oh gitu. Oh, salah. Jadi memang banyak yang masyarakat itu yang ngopi asal ngopi aja, tapi tidak bisa merasakan bagaimana Kayaknya buru daing mana aja. Sedap bro. Aduh. Jadi kalau Udah. kata memang istilahnya penghobi hobi kopi, karena memang Bro Pung ini hampir semua kopi yang bisa dia beli itu dia udah mencoba semuanya. Karena yang ini dia juga membawa Robusta Premium Dari Aceh asli. ini Aceh asli, dan memang Di Tasikmalaya nggak ada. Tasikmalaya memang nggak ada gitu kan. Jadi memang ya kita memang membawa pakar yang bisa dikatakan sangat tepat. Kita coba ya Lur. Jadi memang kalau misalkan untuk menghasilkan kopi yang memang enak seperti ini itu harus ada takaran mulai dari Air, ya. air panas yang kita Dari airnya juga kan nggak sembarang air. Oh, enggak Kita, saya sendiri pribadi suka pakai air yang apa namanya, yang bermerek itu apa? Cleo. Cleo. Kalau saya mereknya makanya Cleo ya. Pakai itu ya. Mungkin pengaruh kejernihannya ya. Iya, dari apa namanya, kadar apa ya? Kalau di air itu ya. Mineral. Ya. Oh iya. Tingkat asam asinnya. Oh iya. Apa mungkin kalau misalkan nama ada merek, mungkin bolehlah kita sebut merek ya. Merek Cleo itu mungkin dia lebih bisa memadu dengan kopi mungkin ya. Atau seperti apa? Karena kan karakteristik kayak merek ini sama merek ini rasa air itu berbeda-beda, padahal itu Iya sama sih, air mineral. tergantung seleranya juga, kembali ke selera juga Nah, sih. itu ya. Terus kemudian dari mulai timer kita siap, untuk blooming tadi ya, blooming itu kita ada timernya, kemudian ada takaran kopi, misalkan tadi kita serbu kopinya itu 15 gram, kemudian airnya 220 ml dengan tingkat kepanasan 87 derajat Celcius gitu kan, seperti itu. Oke, mantap sekali Lur. Jadi kalau misalkan kalian istilahnya mau sharing-sharing kopi, boleh nanti kontak nih sama Bro Ipung nih gitu kan. Jadi mengenai istilahnya minimal ngopi bareng sambil santai sambil ngobrol. Biasanya mungkin kalau misalkan kopi itu ada komunitasnya enggak? Oh, banyak ya. Bro Jam, katanya mau ada yang ngopi di belakang. Mau ngopi ya? Mau ngopi? Dia Aduh. dia cicing wae di belakang layar tidak bahayanya. Yang belakang layar, oke. Belakang Biar dia layar ngerasain yang juga. merasakan kopi ya. Karunya. Sudah Bagaimana? Nah, untuk yang belum ligang tahu, minum, Kumaha tanyain dulu ke Bro Ipung kumaha gimana cara cicingina. menikmati. kita diamin dulu di sini. diamin dulu. Jangan dulu dileg-leg. Nah gitu. Gileg-gileg. Sana tuh. Goblok banget. Tas ada. Jadi ada robusta, ada arabica. Nah, kalau misalkan robusta sendiri mungkin si rasanya lebih halus atau seperti apa sih? Kalau robusta ya, menurut saya sendiri rasanya itu nggak bisa apa namanya ya dimainkan gitu sih aromanya itu. Kalau Nggak bisa dimix atau seperti apa? Dicampur lah. bisa kalau tapi tetap kebanyakannya ngikutnya ke robusta semua kalah yang arabica gitu. Oh. Aromanya kalah sama robusta gitu. Sama arabica. Iya. Oh, oke. Jadi memang ada beberapa tipe juga gitu kan, dan memang kalau misalkan yang ini mungkin robusta. Nah, Kalau kalau yang yang robusta ini ya suka arabica. dipakai Vietnam drip kalau yang robusta ya. Jadi memang robusta itu mungkin agak lebih enak kalau di mix kayak Ya, sama pakai susu gitu kan. Iya. Jadi hasilnya akan seperti Vietnam drip gitu kan. Nah, nanti mungkin kita akan coba nih bagaimana proses mix dari robusta ke proses dari robusta menjadi sebuah kopi yang bernama, yang mungkin kalian juga sudah tahu namanya Vietnam drip gitu kan. Nah, bagaimana proses Vietnam drip itu seperti Kalau apa? robusta pakai iya bro. Oh, Oh iya. Kalau
Vietnam, pakai Vietnam drip. Vietnam drip. Iya. Terus secara takaran? Takaran sama sih, takaran mah cuma apa bedanya cuma ini aja, takarannya perbandingannya sama sih. Saya juga pakai 1:10 kalau Vietnam drip. Kopinya 10 gram, kalau saya bisa pakai airnya 100 gram. Jadi memang pada dasarnya memang yang bisa dimix itu Robusta, karena memang kondisinya kalau misalkan Arabica dia punya khas sendiri ya. Punya sendiri ya. Oh, Jadi jadi kalau aromanya itu banyak loh. oh, Kalau yang Arabica Rasa, dicampur susu gimana hasilnya? Sama sih, Sama. kalah sama susu sih, manisnya kalah sama susu. Oh, Jadi hilang. si aromanya nggak keluar semua. jadi kalau misalkan Arabica itu lebih ke independen, dia Iya. punya khasiat Lebih khas nikmat rasa disajikan sendiri. murni gitu. Murni gitu kan. Kalau misalkan sama yang lain, entah itu yang lainnya kalah atau seperti apa gitu kan. Kalau Robusta dia memang lebih cocok untuk dimix, mungkin salah satunya dengan susu ini gitu kan. Nah, kita akan buat Vietnam drip. Nah, Vietnam drip ini hampir di semua kafe kopi sebetulnya. Kafe kopi ya. Ya, kedai-kedai kopi. Kedai lah. kopi gitu kan, hampir semua ada Vietnam drip. Tapi yang bisa membedakan itu mungkin rasanya itu mungkin setiap kafe pasti ada perbedaannya sendiri gitu kan. Nah, mungkin kita akan coba salah satu jenis kopi yang ada di kafe-kafe itu Vietnam drip, dan mungkin memakai kita pakai Robusta premium dari Aceh. Nah, ini sangat premium sekali nih bos nih. Gila. Memang ini penggiat kopi hobi paling oke lah kalau misalkan kita sebut, karena memang tidak ada mungkin personal memang yang jarang bisa bukan tidak bisa membeli, tapi tidak ada niatan untuk itu. Tapi kebanyakan di kita itu ngopi yuk, ya udah ngopi ngobrol gitu kan, tapi tidak bisa menikmati bagaimana menikmati kopi tersebut gitu kan, seperti itu. Oke, jadi kita langsung ke pembuatan Vietnam drip aja ya. Boleh. Iya. Oh, yang lain cok, bisi harayangan cok, karena Kumaha? Nah, kalau ini saya